Halo semuanya, selamat datang kembali di Horor Indonesia. Kita berada di depan dari Jakarta International Stadium, sisi barat. Ada pekerjaan yang sedang dilakukan di depan pagar JIS di sisi barat. Ini adalah pekerjaan pembuatan trotoar. Trotoar sendiri menjadi salah satu akses yang akan dipergunakan oleh para penonton untuk masuk ke area JIS. Di samping ada akses lain yaitu untuk kendaraan roda 4 dan juga akses menggunakan Transjakarta, akses menggunakan kereta. Di depan sana di seberang dari JIS ya, di Jalan Sunter Permai Raya juga berlangsung proses pembuatan trotoar. Baik, untuk lebih detail ya mengenai akses menuju ke arah JIS saat ini dan juga rencananya, maka kita akan lihat menggunakan peta dari Google Map. Ini adalah Jakarta International Stadium yang memiliki akses sisi barat dan juga akses sisi timur. Nah, untuk akses sisi barat ya di sini kita akan lihat satu persatu. Untuk garis yang berwarna biru ini adalah akses yang keluar dari tol pelabuhan ke arah tujuan Mangga 2 Kemayoran, kemudian putar balik ya dan terus ke arah utara kembali menuju ke arah Tanjung Priuk. Hanya saja di ujung jalan akan berputar kembali ke arah JIS setelah menyeberang kali. Nah, sesampainya di sekitar area JIS, maka akan berbelok ke kiri melewati perlintasan sebidang rel kereta, maka sampailah di pintu barat dari Jakarta International Stadium. Akses yang berwarna biru ini juga dapat dilewati oleh kendaraan yang dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah Jakarta International Stadium. Untuk kawasan Tanjung Priuk, Terminal Tanjung Priuk terdapat akses dari Transjakarta, kemudian juga akses dari stasiun kereta atau KRL yang ada. Lalu dari Tanjung Priuk dapat menggunakan angkutan kota ataupun juga dapat menggunakan angkutan online menuju ke arah Jakarta International Stadium yang berjarak tidak jauh dari sana. Untuk akses dari selatan, kita akan menggunakan garis yang berwarna orange, yaitu Jalan Danau Sunter Barat. Akses ini dapat dipergunakan oleh para penonton yang datang dari arah Kemayoran ataupun dari arah Senen. Sedangkan dari arah Sunter bisa menggunakan akses yang berwarna ungu dan melewati Jalan Danau Sunter Utara, kemudian masuk ke arah Jalan Sunter Permai Raya yang akhirnya sampai di sisi barat dari JIS. Baik, untuk yang warna putih ini masih dalam tahap pengerjaan dan masih dalam progres penyelesaian, yaitu akses keluar dari exit tol pelabuhan Warakas Papanggo, kemudian menyusuri Jalan Gang 21, lalu ke arah Jalan Bisma Utara dan masuk ke Jalan Bisma Raya, lalu kemudian sampailah di Jalan Sunter Permai Raya kembali. Jadi memang Jalan Sunter Permai Raya ini adalah jalan yang akan dilewati oleh kendaraan yang akan keluar dari tol, exit pelabuhan dan juga dari arah Sunter sendiri. Jalan Danau Bisma sebenarnya ada ya, hanya saja mungkin tidak tersambung dengan JIS, terutama pada sisi selatan JIS. Hanya saja di sini aksesnya melewati jalan kembali ke Jalan Sunter Permai Raya. Ini adalah ujung dari sekitar Jalan Danau Bisma yang mungkin tidak begitu lebar ya untuk dapat dilewati oleh para penonton menuju ke arah Jakarta International Stadium. Sebenarnya Danau Cincin ini kita perhatikan juga memiliki akses lingkar, hanya saja mungkin tidak secara keseluruhan ya. Akses lingkarnya tersambung sehingga harus mencari jalan lain untuk mencapai JIS. Itu yang warna putih. Warna putih masih menunggu dari penyelesaian exit tol yang kalau kita lihat sudah semakin banyak progresnya ya, terutama di exit tol Warakas Papanggo. Kemudian ada akses yang warna merah ya. Kita juga lihat ternyata di sana juga sedang dibuat. Hanya saja kita belum tahu ya apakah ini benar akan tersambung ke arah sisi timur dari JIS karena akan melewati pinggir tol dan akan sampai di pemukiman padat yang ada di kawasan Papanggo. Lalu
bertemu dengan akses timur JIS yang ada remnya, kemudian juga ada lahan parkir di sana, serta ada lapangan bola ya. Nah, kurang lebih seperti itu akses yang ada di sekitar JIS ya saat ini. Untuk sisi timur memang belum ada akses secara signifikan untuk dibuka. Untuk akses menggunakan trotoar di sini juga terus dikerjakan dan dikebut karena JIS sendiri akan menjadi salah satu stadion yang akan dipergunakan pada perhelatan U17 ya atau Under 17 bertaraf internasional, dan tentunya banyak negara yang akan berdatangan ke arah JIS dan memerlukan akses, apakah itu jalan, apakah itu trotoar dan seterusnya. Ini adalah Jalan Sunter Permai Raya, dan jalan ini juga sudah dibuat dua arah ya, dua bagian, kemudian ada proses pembuatan trotoar tadi. Untuk akses dari Jalan RE Marta Dinata, apakah itu dari Tanjung Priuk atau keluar ya dari tol pelabuhan, putar balik di Kemayoran dan terus lagi ke arah utara, akan melewati jalur ini. Di jalur RE Marta Dinata menjelang ke arah JIS, di sini banyak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang ditutup dengan barrier beton dan juga panel, serta kita lihat silo-silo dan tiang-tiang mulai berdiri. Ini adalah pekerjaan pembuatan tol Harbor Road 2. Tol ini akan menjadi alternatif dan akan mengurangi kepadatan yang ada di tol Harbor Road 1 atau tol pelabuhan yang ada sekarang, yaitu tol lingkar dalam kota yang ada di sisi utara yang menghubungkan bagian Tanjung Priuk dengan Pluit. Tol Harbor Road 2 dibuat memang lebih tinggi dibandingkan dengan tol Harbor Road 1 karena akan menjadi tol bertingkat ya, dan beberapa lokasi juga sudah memiliki tol bertingkat. Dan ini merupakan solusi untuk memecah kemacetan yang ada di tol Harbor Road 1. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita akan lanjutkan akses dari Jalan RE Marta Dinata. Di sini kita akan menyeberang dari rel kereta karena memang ada pelintasan sebidang. Di bagian kiri kita dapati ada sebuah gubuk ya, di sana ada penjual dan juga ada penghuninya. Kita belum tahu statusnya seperti apa. Nah, kita akan lihat di bagian kiri di sini terdapat area yang ditutupi dengan seng, kemudian saluran air di bagian atasnya dilakukan pengecoran. Proses tersebut adalah proses pembuatan ya dari trotoar yang tadi kita sempat lihat dari awal. Kini kita akan lihat agak lebih detail. Tampak pekerjaan yang ada ya sudah mulai meratakan dan menguruk tanah baik di pinggir dari saluran dan juga ke arah pinggir jalan. Lalu di bagian atasnya dibuat tatakan dari papan ya, yang nantinya akan dilakukan pengecoran, ditaruh besi, tulang-tulang besi di atasnya, lalu dicor, kemudian dirapikan serta dipasang material-material pembentuk lantai dari trotoar. Dan tentunya trotoar juga dilengkapi dengan petunjuk bagi para difabel berupa semacam keramik ataupun bahan material yang bisa dipergunakan sebagai penunjuk arah. Proses pembuatan trotoar berlangsung di depan pagar dan juga di seberang dari Jalan Sunter Permai Raya, di seberang JIS lebih tepatnya. Ada proses pembuatan saluran kalau untuk di seberang, karena untuk sisi JIS sendiri saluran airnya sudah sangat lebar, sedangkan di seberang masih kecil, jadi ada proses pelebaran dari saluran yang ada. Kemudian ditempatkan U-ditch atau box beton berbentuk huruf U. Huruf U ini akan disusun secara satu persatu dan tersambung membentuk sebuah saluran air. Tentunya itu akan membantu mengalirkan air yang tidak lagi, kalau misalnya dengan ukuran kecil maka airnya akan tersendat ya. Ditambah lagi tanah-tanah yang ada di pinggir dari saluran akan masuk ke dalam air dan terbawa air. Baik, kita keluar dari arah JIS. Di depan sana di seberang
kita dari seberang JIS atau di Jalan Sunter Permai Raya di sisi barat dilakukan pekerjaan pengerukan oleh satu ekskavator. Kemudian hasil pengerukan nanti akan dibawa oleh truk-truk ya keluar lokasi serta dilanjutkan dengan pemasangan U-ditch atau box beton yang sudah dicetak dan ditaruh membentuk sebuah saluran. Jalan Sunter Permai Raya di sini sudah ada 2 jalur ya yang terpisah, hanya saja karena ada pekerjaan tadi di sisi barat, maka akses untuk yang jalur satu lagi belum dapat dipergunakan sepenuhnya. Sebelumnya akses menuju ke arah JIS di Jalan Sunter Permai Raya menggunakan satu jalur yang ada ini dengan lebar kurang lebih 6 meter. Dari itu untuk mengakomodasi nantinya event internasional ya U17 atau U17, maka diperlukan akses yang lebih memadai. Ini merupakan akses dari arah selatan, salah satu diantaranya selain yang melewati Jalan Danau Sunter Barat. Di depan dari rumah sakit yang ada di sini tadinya masih satu jalur dan sekarang sudah selesai menjadi 2 jalur dan sangat lebar. Proses pelebaran dibantu oleh Dinas Bina Marga Pemprov DKI untuk mendukung adanya akses yang cukup memadai ke arah JIS. Baik, untuk arah sebaliknya sama, jadi tadinya hanya 6 meter, saat ini benar-benar menjadi 12 meter. Mungkin lebih ya, nanti juga bisa akan dimanfaatkan bagian sisi pinggir dari jalan untuk menjadi trotoar. Jadi para pejalan kaki yang tidak menggunakan angkutan menuju ke arah JIS dapat mempergunakannya. Di bagian sini masih ada bagian yang rendah ya. Nah, ini juga akan ikut dalam pengecoran sehingga bagian Jalan Sunter Permai Raya ini menjadi rata baik di sisi kiri dan juga sisi kanan. Ya, jalannya masih agak zigzag karena di bagian sisi kiri kita atau sisi barat itu masih ditutup dengan plastik karena masih dalam tahap pengecoran. Di sini ada sebuah tanah kosong, kita belum tahu akan dimanfaatkan untuk apa. Mungkin juga penambahan dari lahan parkir atau tempat lainnya. Nah, jalan yang di depan ini ditutup, jadi kita mungkin akan manuver ke arah kanan. Kita sudah berada di jalur yang satunya. Di sebelah kiri kita melihat area yang ditutup. Ini tadi proses pembuatan dari saluran air, kemudian nantinya akan ada proses pembuatan trotoar juga di sekitar sana sebagai bagian dari sebuah jalan atau complete street. Terdapat U-ditch dan juga box culvert ya yang dipersiapkan untuk menjadi saluran-saluran air sepanjang jalan ini. Jadi sementara akses warga di sekitar sini akan menggunakan jalur yang sama dari 2 arah Jalan Sunter Permai Raya. Kita akan lurus menuju ke arah area Mata Dinata, namun kita akan putar balik kembali untuk angkutan kota di atas dari rem barat ya. Di sini di sampingnya di sisi utara itu ada semacam terminal angkutan kota berupa Mikrotrans yang dapat dipergunakan oleh para penonton untuk menuju ke arah terminal ataupun ke arah destinasi lainnya. Untuk akses kereta ya sebenarnya di samping kanan dari atau di sisi utara dari JIS di rel yang ada itu ada nantinya ya sebuah stasiun JIS namanya menjelang stasiun Tanjung Priuk kalau dari arah stasiun Ancol. Nah, di sana akan ada juga jembatan penyeberangan orang yang mengakomodasi para penonton untuk langsung masuk ke JIS dari sisi utara. Ini tadi gubuk yang berada persis di depan JIS.
Untuk akses ke arah Jalan Danau Sunter Barat ya, kita akan menyusuri jalan yang ada di sekitar sini. Di sisi kanan atau di sisi utara itu jalannya sudah dibeton dan juga sudah tinggi, sudah rapi. Tentunya dapat membantu akses dan mobilitas para pengguna, para penonton JIS untuk masuk ke area parkir ya, menggunakan kendaraan masuk ke area parkir stadion melalui pintu barat. Akses ini berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di sini nampaknya juga ada proses pembuatan pinggir dari saluran dan juga mudah-mudahan ada trotoarnya. Sedangkan akses ke Danau Sunter Utara sebenarnya sudah cukup lebar dan punya 2 jalur. Kita akan putar balik ya, di seberang kanan atau di sisi utara kita ini ada halte Transjakarta yang akan dapat melayani para pengguna atau para penonton Jakarta International Stadium dari arah Harmoni dan juga dari arah Kota dan Senen ya, kalau tidak salah seperti itu. Yang ini. Nah, mudah-mudahan dengan nantinya ada U17 ya atau Piala U17, area ini, area yang di pinggir jalan juga dirapikan ya, ada semak-semak kemudian ditata dengan baik menjadi lebih indah. Kemudian seng yang ada di sini juga dibuka ya, di sini juga tentunya akan lebih baik lagi kalau ada trotoar dan juga area pejalan kaki yang lebih memadai sehingga bisa masuk ke arah JIS melewati pintu lainnya, karena di atas sebenarnya ada rem ya. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Nanti kita pantau bersama untuk area sisi dalam yang ada di sisi timur JIS. Silakan ikuti video berikutnya bagaimana aksesnya dan juga seperti apa. Salam olahraga. PSSI bodoh. Ini sengnya baru ya, berarti yang nulis itu juga baru. Oke, akses pejalan kakinya ada di sini. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.